Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Sanjaya, Ilmu Komunikasi semester 6. Jadi di sini saya akan menjawab soal UTS dari mata kuliah press release. Konferensi pers atau jumpa pers adalah acara khusus yang dibuat sebagai sarana untuk mengumumkan, menjelaskan, mempertahankan atau mempromosikan kebijaksanaan dengan maksud untuk mengukuhkan pengertian dan penerimaan publik pada pihak pemrakarsa acara. Press release adalah sebuah tulisan ataupun rekaman yang ditujukan langsung pada media dengan tujuan untuk mengumumkan sesuatu yang memiliki nilai berita agar terpublikasi di media massa. Yang pertama, memilih hari yang tepat. Soal menentukan hari untuk pagelaran konferensi pers sebenarnya bukan perkara sulit. Acara ini pada umumnya disesuaikan dengan agenda dan rutinitas wartawan saja. Biasanya banyak perusahaan yang memilih untuk mengadakan konferensi pers pada hari Rabu atau Kamis. Dua hari tersebut disebut sebagai hari yang paling bagus karena media-media pada umumnya tengah on fire dalam memburu berita. 2. Tunjuk media yang dikenal luas dan terkait. Dalam mempersiapkan konferensi pers, sebaiknya tetap memegang prinsip bahwa hanya media-media berkompeten serta terkait dengan acara tersebut saja yang dapat hadir pada acara pers konferensi, baik untuk media cetak maupun media online. Mengapa demikian? Karena masing-masing media atau jurnalis memiliki kompetensi yang dipresentasikan sesuai dengan desk atau tanggung jawabnya, sehingga public relation officer perlu mengenali siapa saja yang ditargetkan untuk diundang dan diharapkan akan menulis berita dari konferensi pers tersebut. 3. Tempat dan waktu yang cocok. Yang tak kalah penting dalam persiapan pagelaran konferensi pers adalah soal tempat dan waktu. Pastikan tempat untuk digelarnya press konferensi tersebut adalah yang strategis. Untuk area Jakarta misalnya, pilih wilayah di sekitar Sudirman, Tamrin, Gatot Subroto yang paling pas karena lokasi tersebut jauh lebih mudah diakses oleh wartawan dari berbagai penjuru. 4. Menentukan key message. Persiapan penting lainnya adalah menentukan pesan inti atau key message yang berhubungan dengan materi yang ingin disampaikan kepada wartawan. Key message ini dibuat dalam bentuk press release atau siaran pers, dan biasanya paling banyak membuat 3 pokok penting sebagai terjemahan dari isi program atau produk yang akan diluncurkan atau performa perusahaan. Pembuatan key message ini harus dibuat sangat jelas sehingga tidak menimbulkan interpretasi berbeda. Tak perlu bombastis, namun pastikan untuk menawarkan sesuatu yang belum pernah diketahui sebelumnya oleh media. Bagi media, terpenting adalah berita terbaru atau berita yang paling menarik serta unik, bukan pada materi-materi yang disodorkan. 5. Menunjuk narasumber atau juru bicara. Biasanya dalam konferensi pers diisi dengan presentasi dan diakhiri dengan sesi tanya jawab. Itulah sebabnya penunjukan narasumber atau juru bicara sebaiknya dilakukan jauh-jauh hari. Kehadiran narasumber dengan level atau jabatan direktur utama atau pejabat setingkat direktur akan menunjukkan bobot atau keseriusan perusahaan dalam menggelar konferensi pers. Hal ini poin penting yang dapat mendorong kehadiran media yang membutuhkan informasi yang kredibel dan dari narasumber atau juru bicara utama. 6. Taat pada rundown yang ada. Biasanya suatu konferensi pers berlangsung selama 2 hingga 3 jam dengan waktu efektif sekitar 1 jam saja. Waktu ini termasuk puncak acara dan tanya jawab dengan media. Untuk itu pembuatan rundown sangat penting dilakukan untuk mengatur jadwal yang disesuaikan dengan bobotnya. 7. Evaluasi. Kesuksesan dari suatu konferensi pers diukur dari 3 hal pokok. Pertama, jumlah media yang hadir dan mengirimkan perwakilan dan konferensi pers. Kedua, jumlah berita yang diulas oleh sebagian besar media yang hadir. Dan yang ketiga adalah berita-berita yang muncul di media.
sama atau tidak menyimpang dari key message yang sudah dipersiapkan.